Kisah dimulai ketika seorang anak yatim piatu direkrut oleh agen rahasia Korea. Agen tersebut bernama Do Kyu dan anak tersebut bernama Jun. Orang tua Jun meninggal saat terjadi tragedi kecelakaan. Semenjak kejadian tersebut, Jun tinggal di panti asuhan dan memiliki hobi menggambar sebuah komik. Orang tua Jun sendiri merupakan atlet taekwondo terbaik di negaranya. Melihat potensi yang dimiliki Jun, akhirnya Do Kyu membawa Jun untuk dididik dan dilatih sebagai intelijen. Dimulai ketika Jun telah dewasa, Jun mendapatkan tugas dari Do Kyu untuk menangkap gembong mafia. Karena kelincahan dalam bertarung, akhirnya Jun dengan mudah menangkap mafia tersebut. Semenjak itu, nama Jun melonjak dan disegani oleh agen lain dengan jaringannya. Di saat bersamaan, Jun melihat seorang anak kecil yang bernama Chul merupakan anggota baru dari intelijen tersebut. Chul sendiri dipilih oleh Do Kyu karena memiliki nasib yang sama seperti Jun. Walaupun Jun sudah lama menjadi agen rahasia, tetapi kebiasaan Jun menggambar komik tidak pernah hilang. Selama perjalanan, dia melukis dirinya sendiri. Dan di waktu yang tepat, Jun pun melompat tanpa menarik parasutnya. Ternyata kejadian tersebut telah direncanakan Jun sebelumnya. 15 tahun berlalu. Saat itu Jun telah memiliki istri dan satu anak perempuan. Jun yang tidak pernah menghasilkan uang dalam pekerjaannya selalu dimarahi oleh istrinya. Saat di meja makan, si anak pun meminta sesuatu kepada Jun agar dibelikan sebuah piano. Jun yang kebingungan pada saat itu mencari pekerjaan agar menghasilkan uang banyak. Setelah Jun bekerja, Jun mendapatkan telepon oleh atasannya agar membuat sebuah komik tentang agen rahasia melawan mafia. Ternyata komiknya sangat populer dan dibaca oleh setiap orang di penjuru Korea. Akhirnya Jun mendapatkan banyak uang dan membelikan piano untuk anaknya. Sementara petinggi intelijen lain telah melihat dan membaca komik yang dibuat Jun dan memanggil Do Kyu untuk menghadiri ruang rapat. Di dalam pembahasan rapat, petinggi intelijen tersebut ingin menangkap Jun, hidup atau mati, karena telah membocorkan rahasia negara. Dan akhirnya Chul dibawa oleh petinggi intelijen tersebut ke tempat di mana awal komik itu tersebar. Pada akhirnya petinggi agen tersebut marah dan mengancam pria tersebut agar menelpon Jun dan menanyakan lokasi di mana Jun saat ini. Jun pun memberitahu bahwa saat ini dia telah bekerja di sebuah proyek. Mengetahui lokasi Jun, petinggi agen tersebut mengutus anak buahnya dan menyuruh menangkap Jun. Jun yang mengetahui kedatangannya pun pergi dan melarikan diri ke toilet. Karena Jun tidak mau ditangkap dan dihabisi, akhirnya bertarung melawan agen tersebut. Dikalahkan, dan kejadian tersebut dilihat secara langsung oleh kepala proyek. Sementara petinggi agen tersebut tidak mau kehilangan jejak dan mengecek setiap kamera yang dipasang. Akhirnya Jun pulang dan menghubungi istrinya dan mengatakan yang sedang terjadi. Namun istrinya tidak percaya akan perkataan Jun. Ternyata Jun diikuti oleh agen lain dan bertarung melawan Jun. Ternyata dia adalah Chul yang sekarang sudah dewasa. Dan pertarungan pun dihentikan. Di tempat lain, para mafia pun datang ke tempat komik tersebut. Di sisi lain, Jun sedang ditangkap diinterogasi oleh Chul dan menanyakan alasan Jun memasukkan kematian dirinya serta komik yang dia buat. Dan Jun pun menjelaskan semuanya kepada Chul bahwa dia menginginkan kebebasan, namun karena tidak punya uang, dia terpaksa membuat komik tentang dirinya. Dan hal tersebut, setelah Do Kyu pergi, Chul yang menjaga Jun mendapat panggilan telepon. Ternyata HP tersebut milik Jun dan memberikannya kepada Jun. Ternyata yang menelpon Jun merupakan bos mafia yang adiknya pernah ditangkap dan disiksa oleh Jun dan Do Kyu hingga tewas. Jun yang dalam keadaan panik menyuruh Chul untuk memanggil Do Kyu dan Chul dalam ruangan. Setelah Do Kyu duduk, Jun langsung menyerang Do Kyu, lalu menjadikan Do Kyu sebagai sandera.